mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi bi fadlihi tatimus shalihah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya lah menjadi sempurna seluruh kebaikan-kebaikan. Maka dari itu semuanya jangan lupa kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah sampai pada akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas bab toharah. Kita sampai pada perkara adab qada'il hajah, adab-adab dalam buang hajat. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah at-tasatturu wal bughdu anin nasi la siyama fil khala. At-tasattur itu adalah mencari tempat yang tertutup atau mencari sesuatu yang bisa menutupi, wal bughdhu anin nas, dan menjauh dari pandangan manusia, la siyama fil khala, apalagi tempat itu jika terbuka. Jadi perkara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita qadul hajahnya di tempat tertutup. Kalau dia tempat terbuka, bagaimana itu jauh dari pandangan manusia. Dari sahabat Jabir, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah fi safarin. Kami keluar bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baras awil qada, ya. Jadi adalah Nabi, tidaklah beliau buang hajat hatta yaghibu fala yara, melainkan beliau sudah menjauh begitu dan tidak terlihat. Nah, dalam pembahasan ini tentunya kalau itu sudah ada semacam WC atau toilet sudah selesai Pak, gitu ya. Tapi yang tempat-tempat terbuka, artinya yang memang dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang harus buang hajat di tempat terbuka, harus mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Artinya jangan sampai saling berdampingan gitu Pak, ya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu itu ada jam Pak, sebelum jam 7 itu boleh Pak, dan itu biasanya ramean begitu, baris di pinggir sungai itu gitu. Itu suatu kampung ada yang seperti itu. Karena nanti setelah jam 7 itu sudah digunakan untuk ibu-ibu untuk mencuci baju dan sebagainya. Ada. Nah, untuk di perkotaan sudah tidak ada masalah. Ya, untuk yang di pedesaan atau mungkin yang tempat tinggalnya dekat dengan sungai, itu biasanya Pak, kalau lewati jembatan besar itu nggak usah nengok kanan nengok kiri Pak. Pokoknya kalau nengok kanan nengok kiri akan bermasalah itu ya. Akan bermasalah pandangan kita. Ya mandi di situ, gitu. Beol di situ dan macam-macamnya. Nah, kemudian yang kedua, ada mustihabi ma fihi dzikrullah. Tidak boleh membawa sesuatu yang di dalamnya ada kalimat Allah atau penyebutan lafaz Allah, begitu. Ini harus juga kita perhatikan. Dalilnya mana? Di sini kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jika beliau memasuki tempat untuk buang hajat, maka beliau meletakkan khatamnya, meletakkan cincinnya. Meskipun ada yang menjelaskan hadis ini mungkar Pak, ya. Tapi ini ditegaskan wa minal ma'lum ana khataman nabi, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya cincin Nabi itu tulisannya apa Pak? Muhammadur Rasulullah.
tulisannya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau akan masuk khala, masuk toilet tadi, beliau melepaskan itu. Ini menjadi salah satu dalil bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi menyebut ya, penyebutan doanya nanti pas mau mandi hajatnya itu, apa mandi janabahnya itu tentunya di dalam hati, tidak kita lafadzkan, begitu ya. Kemudian di sini ada pembahasan juga, wa idza kana hadzal khatam aw nahwahu masturan bisatirin kan ka'an yudha'a fil jaybi wa nahwu jasa dukhulu bih. Adapun jika cincin itu tertutup, tidak terbuka kita pakai, atau kita mungkin ada stiker lah, mungkin lah ya, tulisannya ada tulisan Allah di situ kan, yang itu diletakkan di kantong fil jaib, maka hal itu diperbolehkan. Maka hal itu diperbolehkan. Intinya masuk ke kamar mandi itu jangan ditampakkan, ya, jangan ditampakkan. Kemudian di sini Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanyakan hal itu, beliau menjawab demikian, insya'a ja'alahu fi batini kaffi. Kalau dia mau, dia cukup meletakkan cincin itu di dalam tangannya seperti ini. Masuk kamar mandi, artinya jangan dibiarkan terbuka, harus tertutup. Yang paling aman masukkan ke dalam kantong. Apalagi melihat Pak ya, kondisi hari ini di mana di sini wa in khafa diya'uhu in taraka kharijan jasa dukhulu bihi litarura. Masyaallah, ini ada spesial ini malam hari ini. Nah, adapun jika dia khawatir akan hilang, misal Pak, antum bawa tas, di dalamnya ada Al-Qur'an, ya kan? Atau membawa buku-buku kecil tentang asma surat, atau mungkin ya sesuatu stiker yang di tas itu atau apa di dalamnya ada nama Allah dan sebagainya. Kalau kita khawatir kita tinggalkan di luar itu akan hilang, maka boleh masuk ya bersama membawa tas itu yang di dalamnya ada Al-Qur'an dan sebagainya itu lid darurah, karena sesuatu yang darurat. Ya, hari ini Pak berani nggak ninggalkan tas di luar kamar mandi? Urusannya beda nanti Pak. Yang jelas buang hajat kita nggak nyaman, nggak khusyuk gitu ya. Itu. Ini pembolehan atas pembahasan yang dikaji oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyatu wal isti'adzatu inda dukhul. At-tasmiyah wal isti'adzah. Ketika masuk kamar mandi, jangan lupa untuk at-tasmiyah, menyebut nama Allah. Kita tegaskan, beda antara at-tasmiyah wal basmalah. At-tasmiyah itu cukup membaca bismillah. Maka ketika Nabi ada melihat anak kecil yang makan dengan tangan kiri, langsung terburu-buru, langsung Nabi memegang tangan anak tersebut, kemudian Nabi mengatakan, ya ghulam samillah, wahai anak kecil sebutlah nama Allah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ya, jadi kalau at-tasmiyah itu tidak lengkap, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak seperti itu. Lafaz-lafaz doa itu cukup bismillah. Masuk rumah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kan begitu kan? Kemudian masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Itu bahwasanya ini menandakan bahwasanya tasmiyah itu beda dengan basmalah. Nah, untuk masuk kamar mandi itu ada tasmiyah, ada isti'adzah. Bismillah, kemudian isti'adzah, ta'awud. Maka di dalam doa kita masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Nah, ada apa dengan bacaan tasmiyah di saat kita akan masuk kamar mandi? Ini dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah bersabda, satru ma bainal jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Satru, penutup antara pandangan jin
ke tubuh manusia, ke auratnya manusia di dalam kamar mandi ketika dia masuk ke dalam kamar mandi itu, yaitu apa? An yaqula bismillah, yaitu menyebut nama Allah. Jadi ucapan tasmiyah, ucapan bismillah itu sudah cukup menjadi penutup ya pandangan mereka ke kita, Pak, di saat kita di dalam kamar mandi. Itu seperti itu. Inilah indahnya, Pak, Islam, dan luar biasanya Islam. Islam mengajarkan kita sebuah doa-doa yang itu bisa melindungi kita di saat kita dalam kamar mandi. Coba kalau orang nggak paham Islam, orang yang nggak pernah belajar Islam, orang yang nggak pernah taklim, orang yang nggak pernah sholat, Pak, masuk kamar mandi baca doa nggak itu? Nggak baca doa, saya yakin nggak baca doa mereka itu, Pak. Nah kemudian masuk kamar mandi, ya, nggak baca bismillah, berarti apa? Jin-jin itu, Pak, puas itu, Pak, melihat pemandangan-pemandangan yang indah itu ya. Tidak harus pergi ke Bali, Pak, mereka, Pak, cukup di kamar mandi. Benar itu. Maka bersyukur kita ya dipahamkan Allah akan ilmu-ilmu yang seperti ini, sehingganya dengan itu ya aurat kita terjaga di dalam kamar mandi itu. Nah karena kamar mandi itu merupakan rumahnya setan. Jadi di saat ya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan ke muka bumi ini, iblis memohon kepada Allah, ij'alli baitan, buatkanlah untukku rumah. Ya, rumah. Apa jawaban Allah di saat itu? Rumah kamu ada al-hamam, rumah kamu itu adalah kamar mandi. Karena itu adalah tempat pembuangan, tempat kotor. Ya, maka sebisa mungkin kamar mandi kita memang harus bersih, biar mereka nggak nyaman itu, Pak, dalam kamar mandi itu. Ya, itu adalah rumah-rumah mereka. Maka di dalam kamar mandi tidak boleh kita berlama-lama, dan jangan lupa untuk membenteng kita dengan yang seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, iblis meminta banyak hal kepada Allah di saat diusir ya dari jannah itu. Di antaranya adalah ij'alli majlisan, jadikan untukku, buatkan untukku tempat untuk nongkrong. Tempat nongkrongnya setan di mana, Pak? As-suq, tempat nongkrongnya setan itu di pasar dan di sepanjang pinggir jalan. Itu tempat nongkrongnya mereka, di pasar dan di sepanjang pinggir jalan. Maka Nabi menegaskan, fa in kunta la budda fa, kalau kamu tetap ingin duduk di pinggir jalan, penuhi hak-haknya. Di antaranya menjawab salam kalau ada orang yang salam. Kalau ada yang lewat yang bening-bening, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Nah, bisa nggak ini, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Karena itu tempat nongkrongnya setan, tempat nongkrong, termasuk pasar, ya. Termasuk pasar. Maka yang diantisipasi yang punya usaha di pasar adalah apa, Pak? Kalau buka toko, jangan menjadi orang yang pertama buka dan terakhir tutup. Karena ada setan namanya Zalnabur, itu tugasnya menancapkan roya, menancapkan bendera, panjinya setan di toko atau di warung yang buka pertama kali dan tutup terakhir kali. Ya, ini warung kopi gimana itu? Kalau warung kopi masih pagi tutup, Pak, ya. Artinya yang 24 jam. Ini ada rumah makan apa itu? Siang malam, nanti rumah makan pagi sore. Jadi 24 jam itu gimana nanti kan begitu. Nah ini mungkin ada pembahasan lain nanti lah. Jadi seperti itu, bacaan bismillah, kemudian nah sebelum masuk berhenti dulu. Memang harusnya begitu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk. Gitu ya. Nah biasanya kalau udah kebelet ini, Pak, sudah dalam kondisi lari-lari termenung. Apa itu lari-lari termenung? Habis lari termenung. Habis lari termenung. Nah diantisipasi, kalau toh sudah masuk kaki kita ke kamar mandi itu, ucapkanlah dalam hati, jangan dilafadzkan. Oke. Yang keempat, taqdimur rijli yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Nah di sini ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani, walam akif fi hadza 'ala an-nas khasin an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
kami tidak mendapati ada sebuah nas sebenarnya terkait masuk dengan kaki kiri ini, gitu ya. Wa amma taqdimul yusra duhulan wal yumna khurujan fala wajh li kauni tayammun fi ma huwa syarif. Adapun ya, kenapa kebanyakan para ulama menganjurkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanan? Ini karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun, Nabi itu senang memulai dengan sebelah kanan atau dengan tangan kanan atau kaki kanan dalam urusan apa? Memakai sandal, gitu kan Pak ya, dalam melangkah begitu kan, atau memakai sesuatu itu. Nah, maka disimpulkan di sini kalau memulai dengan yang kanan itu untuk urusan-urusan yang syarif, di dalamnya ada sebuah kemuliaan. Misalnya masuk masjid, jelas gitu ya. Wa tayassur fi ma huwa ghair syarif. Adapun dengan kaki kiri itu di saat kita masuk ke tempat-tempat yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya kayak kamar mandi, nggak ada kemuliaan di dalamnya, maka dianjurkan untuk menggunakan kaki kiri, gitu ya. Jadi pedoman di dalam masuk kamar mandi dengan kaki kiri bukan karena nas ya, tidak didapati satu nas oleh ditegas oleh Imam Syaukani, akan tapi lebih kepada sebuah kesimpulan saja. Oke, kemudian yang kelima, ada mustiqbal kiblah aw istidbaruha indal qu'ud li qadail hajah. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat di saat sedang eksekusi itu ya. Sedang bongkar muatan itu. Nah, di sini tentunya banyak sekali perselisihan. Para ulama ya ketika membaca hadis ya, terkait idza ataitumul ghaid, kalau kamu mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbil kiblah, jangan menghadap kiblat, dan jangan wala tastadbiruha, jangan membelakanginya. Walakin syarriku aw gharribu, tapi hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Bingung nggak Pak? Kok perintah Nabi hadaplah ke timur, hadaplah ke barat? Kenapa Nabi ngomong seperti itu? Padahal jelas-jelas tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi setelah itu Nabi mengatakan hadaplah ke timur, hadaplah ke barat. Kenapa itu? Nabi ngomongnya di mana? Di Madinah. Kiblat itu, Mekah itu baratnya Madinah atau selatannya Madinah? Selatannya Madinah. Jadi posisi Madinah itu di selatan. Jadi apa maksudnya posisi Mekah itu di selatannya Madinah. Jadi Nabi memerintahkannya bukan hadaplah selatan, hadaplah utara. Kalau beliau di saat di Madinah mengatakan hadaplah selatan, berarti justru buang hajatnya harus menghadap kiblat begitu. Nah, kalau selain Madinah kayak kita ini jelas ya, jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Nah, karena Nabi di saat itu berbicaranya di Madinah, maka beliau memang begini lafadznya, syarriku aw gharribu, hadaplah ke timur, hadaplah ke barat. Karena ke timur dan barat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seperti ini? Kalau misalnya seperti ini, kalau di tempat tertutup Ustaz, boleh nggak ya kloset itu menghadap kiblat atau membelakanginya, kan begitu kan? Nah, sekarang antum mau ikut imam siapa? Kalau orang Indonesia kan biasanya Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i Pak, benar Pak ya. Anan nahya khas bis sahra dunal bunyan. Beliau menegaskan larangan menghadap kiblat dan membelakanginya itu ya di mana kita buang hajatnya itu di sahra, di tempat terbuka. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik tetap kalau di tempat terbuka nggak boleh ya menghadap atau membelakanginya. Adapun di dalam bangunan seperti kamar mandi kita ini, beliau membolehkan. Kalaulah posisi kloset itu menghadap atau membelakanginya. Nah, tapi lagi-lagi ini pendapat bukan yang kuat. Pendapat yang kuat tetap bagaimana dihindari untuk memasang klosetnya itu atau tempat duduknya itu menghadap dan membelakangi, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Ini lebih as-sah ya, lebih diutamakan, lebih kuat untuk yang seperti ini.
Ya, meskipun tadi ya, Imam Syafi'i membolehkan, dan kita juga tidak bisa meremehkan kapasitas beliau di dalam berfatwa, karena pada hakikatnya Imam Syafi'i itu adalah seorang hakim. Ketika beliau ya berfatwa dan salah, dapat dosa nggak Pak? Tidak. Idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Jika seseorang yang sudah sampai tingkatan hakim, seorang mufti Pak, itu kalau dia berfatwa benar, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Gitu ya. Itu seorang mufti, tapi ya kapasitasnya kan nggak kaleng-kaleng Pak. Hafal Quran, hafal terkait masalah Al-Quran. Jadi ada sekitar 30 permasalahan tentang cabang-cabang ilmu itu dikuasai oleh para ulama ini Pak. Diselesaikan sama mereka. Jadi Quran itu ada asbabun nuzul, ada terkait masalah ahkamul Qur'annya, hukum-hukum tentang Qur'annya, tentang bahasanya, tentang apanya, balaghahnya, itu dikuasai semua, termasuk hadis. Termasuk Imam Ahmad dalam menguasai hadis saja beliau mengatakan, hafidtu alfi hadisin. Saya hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa itu Pak? 1 juta hadis Pak. Jadi ketika mereka berfatwa salah, itu masih benar. Karena apa? Itu karena mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk berfatwa itu. Nah, kita mau berfatwa benar pun dapat pahala apa dosa Pak? Dapat dosa Pak? Karena kita tidak punya kualifikasi, tidak punya kapasitas, kompetensi untuk berfatwa dalam urusan agama itu. Tapi anehnya Pak, ini, kalau di Australia Pak, hanya ada 1 orang mufti. Di Amerika ada 1 orang mufti. Nah, di Indonesia Pak, ada orang Australia datang ke Indonesia, tanya dengan salah seorang ustadz kita, Ustadz, di kami itu muftinya ada 1, di Indonesia ada berapa mufti? Dijawab, Ustadz tadi tersenyum, di Indonesia semua manusianya jadi mufti. Dari tukang bakso, dari orang yang nggak pernah pesantren, nggak pernah apa, kalau ditanya tentang urusan Islam semuanya ngomong di Indonesia ini Pak. Coba lah, kalau ada masalah apa semuanya ngomong itu. Padahal nggak boleh, apalagi dalam urusan-urusan yang memang itu baru dan para ulama belum pernah membedahnya, itu nggak boleh. Yang nggak punya apa istilahnya kapasitas sebagai seorang mufti, nggak boleh dia berbicara. Adapun kita hari ini hanya menukil, mentransfer saja fatwa-fatwa mereka. Kita tidak berfatwa, kan seperti itu. Di Indonesia uniknya begitu Pak, uniknya seperti itu. Semuanya mufti. Unik ya. Nah, jadi terkait menghadap dan membelakangi, paling tidak kita begini Pak, paling tidak kita dengan memahami ilmu yang seperti ini, kita tidak terlalu kaku begitu melihat misalnya di suatu masjid, kok ini membelakang kiblat ini, bagaimana ini? Oh, kita usnudkan saja. Oh, berarti orang ini mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Sudah selesai. Kan begitu. Ketika kita sudah paham ilmu, karena Imam Syafi'i melarangnya hanya di tempat terbuka, tempat tertutup diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang ke-6, istinabul kalam mutlaqan ilal haja. Ya, menjauhi untuk tidak berbicara, bahkan ini mutlak, jangan sampai ngomong ketika buang hajat itu ya, kecuali ada sebuah kebutuhan. Jadi ketika ada yang misalnya ada antri Pak, rombongan antri di kamar mandi, tak tak tak, siapa di dalam? Kalau bisa jangan dijawab, kalau bisa nah gitu aja, berdaham aja. Man bidahil, siapa dalam? Gitu aja udah. Lama-lama emosi juga ya udah. Kecuali di sini ada pengecualian, saya bacakan. Waradus salam wajib. Ya, di sini dari Sa'id bin Umar, anna rajul mara 'ala nabi wa huwa yabul. Ada seseorang yang sedang lewat ya. Pada saat itu Nabi sedang kencing ya, wa huwa yabul. Fasalama alaihi falam yarudda alaihi. Orang tadi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi tidak menjawab salam itu. Gitu ya. Jadi antum ketika buang hajat, "Assalamualaikum," dengar dari luar Pak, enggak usah dijawab. Sebagaimana salat. Ketika sholat, kita sedang sholat, ada yang salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. Enggak boleh Pak. Kalau dalam sholat ada isyarat. Isyaratnya bagaimana? Ini kita angkat.
Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, begini Pak, tangan ini kita angkat begini, bagian punggungnya ke atas, ini ke bawah, itu seperti itu. Nabi memberikan sebuah isyarat, tidak boleh menjawab salam di dalam sholat, gitu ya. Waraddus salam wajib, padahal dijelaskan oleh penulis di sini menjawab salam itu hukumnya wajib. Fatarkuhu yatulu ala tahrimil kalam. Nah, meninggalkan untuk tidak menjawab membuktikan bahwasanya ketika buang hajat itu haram betul untuk ngomong. Kan menjawab salam itu wajib Pak. Ini Nabi nggak jawab, berarti apa? Salam aja nggak dijawab, apalagi ngomong, kan begitu loh. Nah, di sini lakinna idza takallama lil hajah, akan tapi jika seorang itu berbicaranya untuk sebuah keperluan, alati la budda minha, yang harus mau tidak mau harus dia ngomong Pak. Misalnya ka irsyadi ahadin, menunjukkan seseorang, misalnya fulan tadi di mana ya, tak cari-cari nggak tahu kemana itu, saya sudah 1 jam ini di pasar. Nggak apa-apa itu Pak, ini ya di hajat untuk sebuah kebutuhan itu ya. Atau autola bimain au nahwa, atau dia meminta air, Mas mau ceritanya mau bersuci nggak, airnya mati Bang, gitu kan, mau nggak mau kan dia ngomong. Nah itu silahkan, dalam kondisi-kondisi seperti itu silahkan. Yang jelas jangan sampai sambil nelpon, sepenting apapun kalau bisa jangan sambil nelpon. Yang ketujuh, istinabu qatal hajah fi tariqin nas wa mustadilihim wa nahwa dzalik, menjauhi buang hajat di jalan, dipakai oleh manusia, atau di tempat berteduhnya manusia. Kadang kita ini pas duduk di bawah pohon beringin Pak, baunya apa Pak? Sing. Itu enggak boleh. Bahkan Nabi menjelaskan ittaqu alla anaini, takutlah kalian dari 2 tempat yang dilaknat Allah. Jadi di sini yang pertama alladzi yatahalla fi tariqin nas, yaitu seseorang yang buang hajat atau buang air kencing atau buang kencing atau mungkin buang air besar di tempat pertama jalannya, di jalan yang dipakai oleh manusia, itu nggak boleh. Yang kedua au fi zillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. 2 tempat ini tempat yang terlaknat. Termasuk ada larangan buang hajat atau buang air di mata air Pak. Jadi itu mata air, malah di situ antum buang hajat tuh nggak boleh itu Pak. Karena air itu akan dimanfaatkan oleh orang di bawahnya untuk minum dan sebagainya. Kemudian di sini istinabu tabawuli fil mustahim, ya, menjauhi kencing di tempat mandi. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ke kolam renang, kalau bisa anjuran kita baiknya malah ke laut sekalian Pak, ke pantai sekalian, karena airnya jelas-jelas banyak berkulah-kulah gitu kan. Kalau ke tempat pemandian atau kolam renang Pak, cobalah itu kan orang ya kencingnya di situ, ya Allah ya Rabb, dan sebagainya. Dan harusnya nggak boleh kalau ada tempat-tempat mandi yang seperti itu, nggak boleh dia itu kencing di tempat yang seperti itu. Karena apa? Akan menjadikan air itu tentunya apa? Akan terkontaminasi dengan najis, kan begitu. Nah, termasuk di sini kalau bisa tempat yang dijadikan kita mandi khusus untuk mandi begitu ya, itu kalau bisa ya menghindari untuk kencing di situ sebenarnya. Meskipun tetap diperbolehkan selama kita itu bisa memastikan najis itu tidak mengenai kita gitu. Di saat kita mandi nimpa najis itu nggak memerciki kita, nah itu silahkan. Itu seperti itu. Nah, maka pernah kita jelaskan kemarin, yang paling memungkinkan untuk tidak mendatangkan percikan yang keras itu ya manakala pakai shower Pak. Berbeda kalau pakai gayung kan, namanya gayung itu kan hantamannya kadang-kadang kuat kan, kena lantai pasti itu akan memercik kan, akan membawa aliran-aliran air tadi itu, mungkin apa yang di lantai itu mengenai badan kita, itu seperti itu. Maka kalau mau buat rumah nanti didesain antara kamar mandi dan WC-nya itu bagaimana ada pemisahnya. Baik, ini terkait adab-adab. Kemudian yang terakhir
an yaqula idza kharaja ghufranaka, dan ketika keluar hendaknya dia membaca doa ghufranaka. Baik, Bapak Ibu sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait tentang masalah adab-adab buang hajat. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Fadhil. Dari bapak-bapaknya dulu. Berada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalilnya kita salah dengan bukan muhrim kita? Ya. Karena orang yang dari muslim banyak ragu ya. Salaman ya, bukan muhrim lawan ini. Karena ada beberapa dari hadis membolehkan, ada juga yang melarang. Ya. Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Dalil yang pertama, larangan kenapa kita tidak boleh berjabat tangan, yaitu di saat proses baiat. Ketika kaum muslimin dan muslimat ya melakukan baiat kepada Nabi, Nabi langsung menegaskan, ini la usafihun nisa. Ini la usafihun nisa. Saya tidak pernah menjabat tangan wanita yang bukan mahram. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, li ayyud ana fi ra'si ahadikum bimuhitin min hadid. Kalaulah kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, khairun lahu, maka itu lebih baik baginya, min an yamusamra'atan la tahillahu, daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kenapa sih kalau bukan mahram itu kita dilarang berjabat tangan? Karena orang yang bukan mahram itu adalah orang yang secara hukum boleh kita nikahi. Nah, sedangkan kenapa kita boleh berjabat tangan dengan mahram? Karena orang-orang itu adalah orang-orang terdekat kita yang memiliki ikatan darah yang sangat dekat. Ketika kita berjabat tangan dengan mereka, tentunya tidak akan ada arus listrik yang mengalir, Pak. Tapi kalau bukan mahram, cinde lagi, Pak ya, cantik lagi ya, bening lagi nih, khawatir aliran listrik ini, meskipun kakek-kakek juga bisa jadi ada juga aliran listriknya ini kan begitu. Nah, inilah yang dihindari ya, yang diantisipasi di dalam syariat gitu ya. Karena dari pandangan itu pertama kan dari pandangan gitu. Maka Nabi menjelaskan, kutiba ala ibni Adam nasibu minaz zina, telah ditetapkan bagi anak Adam itu bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahala, mau tidak mau anak Adam itu melakukannya. Zina yang pertama Pak, al-ainani zinahuma an-nadhar, kedua mata zinanya itu melihat. Dari melihat dulu Pak. Nah, baru kedua tangan zinanya menyentuh. Ya, meskipun ada yang mengkategorikan berjabat tangan ini dosa kecil, tapi kalau Imam Zahabi di saat menjelaskan membedakan antara dosa besar, dosa kecil, itu beliau menegaskan demikian. Kalau dosa besar, setiap perbuatan atau ucapan yang kalau sudah ada ancaman hukumannya di akhirat dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu masuk dalam dosa besar. Maka berjabat tangan itu sudah ada ancamannya tadi Pak. Kalaulah kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik itu berarti masuk dalam kategori dosa besar. Nah, maka bagaimana sebisa mungkin Pak. Dan alhamdulillah hari ini sebenarnya kita sedang diajarkan oleh corona untuk tidak berjabat tangan. Dulu Pak, wah, jabat tangan luar biasa. Hari ini ya, jangankan sama perempuan Pak, sama laki-laki aja gak mau jabat tangan sekarang ini Pak. Gara-gara COVID Pak. Gara-gara COVID. Dulu ada wanita yang bercadar diremehkan, diejek begitu dan sebagainya Pak. Ada COVID Pak. Ya, bercadar semua tuh perempuan. Bahkan tidak hanya perempuan, Pak RT pun bercadar sekarang.
Iya, Allahu Akbar. Dengan sesuatu, dengan makhluk yang sangat kecil, Pak, kita bisa bercadar semuanya. Artinya ini sebuah hikmah lah dari apa yang Allah ajarkan kepada kita. Intinya ada sebuah maslahat yang memang diambil di dalam syariat, ada sebuah mudarat. Karena kaidahnya begini, Pak. Innama ja'ati syariah li jalbil masalih wa dar'il mafasid. Adanya sebuah syariat itu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemudaratan. Nah, gitu kan. Nah, jabat tangan. Nah, ini apalagi kalau jelek mungkin buru-buru ditarik, Pak. Giliran cantik ditahan dulu, Pak RT. Nah, ini skill ini. Curang. Allah alam bisa. Mungkin demikian ya jawaban kita. Fadal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar larangan menaruh cermin atau kaca di kamar mandi. Itu punya apa? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sampai hari ini belum mendapatkan itu ada nas yang sharih ya, adanya sebuah dalil dilarang menaruh cermin. Mungkin kalau tahu ada perkataan-perkataan sebagian ulama saja ya. Pada prinsipnya cermin itu pada hakikatnya tujuannya apa kan di kamar mandi itu? Kalau tujuannya untuk lebih ya, untuk lebih bisa membersihkan anggota badan kita di mana yang sabunnya belum kena air dan sebagainya, menurut saya itu hal yang boleh-boleh saja begitu ya. Nah, tapi coba ini menjadi PR bagi saya kalau memang pernah ya mendapatkan ada sebuah tulisan atau sebuah fatwa terkait masalah itu, karena sampai hari ini saya belum mendapatkan akan hal itu. Allah a'lam bishawab. Baik, PR Pak inti Pak insyaallah 2 pekan yang akan datang. Yang lain silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit terkait hukum kencing berdiri. Nah, ini hukum kencing berdiri. Ini bagaimana? Bolehkah kencing berdiri? Nah, di sini fi hadzal bab penulis buku mengatakan dalam pembahasan ini khamsatu ahadits. Ada 5 hadis dari Nabi. Salah satu sihahin, 3 hadisnya sahih ya, sedangkan 2 hadisnya dhaif. Nah, jadi ada 3 hadis yang sahih, ada 2 hadis yang dhaif terkait hukum kencing berdiri ini, boleh apa tidaknya. Hadis yang pertama ini hadisnya sahih Pak. Bahwasanya man hadasakum anna nabiyya kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu ila qa'idan. Barang siapa yang berbicara bahwasanya Nabi itu pernah kencing berdiri, maka jangan kalian percaya. Ini kata Ibnu Aisyah. Ya. Maka yabulu ila qa'idan. Beliau tidaklah kencing kecuali dalam kondisi duduk. Ini hadis yang pertama, pernyataan Ibunda Aisyah. Nah, hadis yang kedua, ini hadis yang menurut kita agak kontradiktif dengan yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Hudzaifah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibaqatil qaum. Nabi pernah berhenti di sebuah tempat pembuangan sampah. Fabala qa'iman. Di saat itu Nabi kencing berdiri. Kalau tadi itu kan pernyataan biasa, Nabi itu enggak pernah kencing berdiri. Setiap kencing pasti duduk. Kan begitu ya. Nah, di sini hadis yang kedua, sahabat Hudzaifah melihat Nabi ya berhenti di tempat pembuangan sampah, beliau kencingnya berdiri. Fatanahaitu faqala, maka saat itu saya dipanggil, sini kamu, kata Nabi. Fadanautu hatta kumtu inda akibai fatawaddu wa masa ala khuffai. Maka di saat itu saya mengambilkan air dan melayani Nabi untuk membersihkan itu. Di saat itu seperti itu. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini yang dhaif, yang keempat ini hadis yang dhaif ini yang diriwayatkan oleh sahabat Umar. Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman. Rasulullah ya ra'ani melihatku kencing berdiri. Jadi Nabi
melihat sahabat Umar kencing berdiri. Ya Umar, la tabul qa'iman. Wahai Umar, jangan kamu kencing berdiri. Qala fama baltu qa'iman ba'd. Maka saat itu saya tidak pernah kencing berdiri. Tapi hadis ini yang melarang kencing berdiri, hadisnya dhaif. Termasuk hadis yang berikutnya juga terkait 3 hal yang termasuk sebuah keburukan, di antaranya adalah seseorang kencing dengan berdiri. Nah, berarti kembali kepada 2 hadis atau 3 hadis yang sahih. Yang pertama, Pak, memang ada pernyataan Ibunda Aisyah bahwa Nabi tidak pernah kencing kecuali duduk. Tapi sahabat Hudzaifah pernah mendapati Nabi kencing berdiri, kan begitu ya. Nah, maka disimpulkan di sini warrajih, pendapat yang rajih melihat kepada hadis-hadis yang ada, annahu la karahatan fil bauli qa'iman madama ya'manur tidadul bauli alaihi. Pendapat yang rajih adalah tidak dimakruhkan kencing berdiri, Pak. Tidak dimakruhkan kencing berdiri selama aman dari percikan airnya. Aman nggak kira-kira, Pak? Berarti tempat jatuhnya air kencing itu harus jangan yang keras, Pak. Kalau keras pasti memercik, kan begitu. Berarti tempatnya ini ya kalau di tanah mungkin langsung rembes, Pak. Kalau di lubang aman, tapi kalau di luar rumah jangan sekali-kali kencing di lubang. Mentang-mentang di pinggir sungai ada lubang dikencingi, di kebun ada lubang dikencingi, di hutan ada lubang dikencingi, nggak boleh. Karena Nabi menjelaskan, la yabulanna ahadukum fi juhrin, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Kenapa? Itu tempat tinggalnya setan. Ya, tempat tinggalnya setan itu di situ. Di antaranya adalah tempat tinggalnya di situ. Nah, maka untuk kita menjauhi yang seperti itu. Karena begini, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, jin itu bisa marah itu dengan beberapa sebab. Kenapa sih kadang orang soleh itu ya, tapi kok dia bisa kerasukan setan, bisa kerasukan jin? Itu diantaranya karena kesalahan. Kesalahan bisa karena tadi kencing sembarangan, ya, satu. Atau dia membuang air panas sembarangan. Maka di saat nunggu duren, nah ini lagi musim duren nih Pak ya, yang punya kebun duren gitu ya, lagi masak air dan sisa, jangan langsung dibuang begitu saja. Carilah tempat yang lazim antum gunakan untuk mencuci, atau kalau di rumah ya jelas-jelas tempat pembuangan itu sudah jelas ya, mereka tidak akan tinggal di situ. Tapi kalau kita asal apalagi di situ ada tempat yang jelas-jelas angker berlubang pula, malah dituangkan air panas, ya siap-siap Pak. Dan ingat, jin juga punya pangkat Pak ya. Ya. Kalau yang pangkatnya kopral mungkin takut dengan kesolehan antum. Tapi kalau pangkatnya sudah jenderal bintang 5, nah bisa jadi Pak, lewat juga kita gitu kan. Itu seperti itu. Nah, termasuk ini ada ide juga ini. Kalau kita mau hemat biaya, kalau mau beli rumah yang angker. Beli rumah yang angker Pak, 500 juta bisa dijual 100 juta itu, bener. Nah, tapi masalahnya antum itu orang mukmin yang bintang 5 atau belum gitu kan. Jangan sampai ya kita masih kopral, jinnya udah berbintang gitu ya. Kita beli tuh rumah, nggak kuat, kita yang kesurupan kan gitu kan. Gitu seperti itu. Nah, termasuk jin itu menggoda kita bisa karena dia suka Pak dengan kita, cinta dengan kita. Nah, ini kawan kita setiap kali mau tidur tuh langsung dia pergi gitu. Jadi saya tanya ada apa? Ternyata saya itu kalau setiap kali mau tidur datang itu dalam sosok wanita yang cantik begini goda saya Ustaz. Setiap kali tidur, iya. Pernah saat itu saya marah kata dia. Udah teman saya sebelah saya itu masih mondok dulu ceritanya. Bener Pak, pindah ke teman sebelahnya itu. Jadi kalau dia sudah suka Pak, dikejar kemana saja itu. Nah itu ya, hati-hati ya. Kalau antum disukai sama bangsa jin itu, disukai oleh bangsa jin. Nah, kemudian yang ketiga, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita itu karena kita dalam kondisi marah. Karena setan dalam tubuh kita itu, kata Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan berpindah-pindah dalam tubuh kita itu seiring dengan aliran darah kita, Pak. Jadi ketika darah kita semakin begini, nah itu mereka akan masuk dan menguasai diri kita.
Itu seperti itu. Nah, maka penting ya yang namanya zikir pagi dan petang itu penting sekali supaya kita tidak dirasuki atau tidak. Dan yang terakhir saya sampaikan ada kisah ya, itu saudari perempuannya penulis buku Aisirut Tafasir dan penulis buku Minhajul Muslim, itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Al-Jazair Pak, cuman orang Saudi itu pintar Pak, pemerintah Saudi itu pintar. Kalau ada orang-orang bagus, ilmunya bagus, hafalannya bagus itu Pak, itu disuruh pindah ke warga negaraan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair itu Al-Jazair, termasuk ya As-Sengkiti, itu kan daerah Maroko Pak. Ada Syekh Abdullah Mukhtar As-Sengkiti di daerah Maroko. Jadi kalau hari ini punya putra yang mau studi di luar negeri, harapan kita malah jangan ke Mesir. Kalau ke Mesir ini ya sudahlah, kualitasnya banyak sekali yang ini untuk saat ini. Jadi kemarin ada masyayikh juga datang ngobrol kita lama. Jadi kalau di Mesir itu memang terkenal pada waktunya dulu gitu ya, untuk secara kualitas dan sebagainya. Tapi beliau menganjurkan untuk saat ini kalau memang bisa ke Maroko. Kalau memang masalah akidah, masalah ibadah ya udah Madinah tempatnya. Itu seperti itu. Kalau hafalan tadi Maroko, kalau enggak di Sudan. Di Maroko atau di Sudan. Di Maroko itu Pak, anak-anak 7 tahun sudah hafal Quran biasa Pak. Gitu ya. Sudah begitu mereka sudah hafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu ya. Sunan-sunan yang ada itu sudah di luar kepala itu mereka itu. Dan dari umur 10 tahun mereka sudah menghafal matan Abi Syuja yang Imam Syafi'i itu dihafal sama mereka, buku-buku kecil itu tentang fikih, tentang apa itu sudah dihafal sama mereka. Masya Allah itu ya. Jadi kalau memang bisa sanalah. Kalau antum nggak usah Pak. Anak-anak kita atau cucu-cucu kita, Pak Arifin ya, cucu-cucu kita ya. Kalau anak juga udah gede Ustaz. Itu ya. Baik. Jadi terkait masalah baul qaiman tentang kencing berdiri, ini hukumnya tidak makruh, boleh saja selama kita ya aman ya dari percikannya itu. Nah tadi kita lanjutkan sedikit terkait saudari tadi. Jadi saudarinya penulis buku itu ayunanlah di pelepah korma Pak. Nah gitu kan. Saat itu kelepas tangannya itu jatuh. Brek. Nah ternyata menimpa kepada jin. Nah saat itu jinnya marah, kemudian merasuki tubuh saudari perempuannya ini. Apa yang terjadi? Selama 10 tahun lehernya kayak digorok itu setiap malam. 10 tahun Pak mengalami kondisi seperti itu karena jinnya nggak bisa dikeluarkan, karena memang sakit hatinya sudah sangat luar biasa karena itu tadi. Akhirnya saudari perempuan tadi meninggal dunia Pak setelah 10 tahun kerasukan jin itu. Nah maka penting ya untuk menguatkan diri kita dan hati-hati kita dalam urusan yang seperti ini. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.